Johannes tampak akhirnya terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggantikan Lili Pintauli. Keterpilihannya tersebut tak terlepas dari buah pemikirannya yang memukau mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Di hadapan anggota Dewan, mantan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengusulkan adanya restoratif justice untuk koruptor. Pemikiran tersebut tergolong baru karena restoratif justice baru berlaku untuk kasus tindak pidana umum. Peraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga itu mengutarakan pemikirannya itu saat mengikuti fit and proper test di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, Rabu 28 September 2022. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1983 berharap pemikirannya itu dapat diterima. Menurut mantan Kajati Riau Jambi itu, dalam pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara, tidak menghapus proses tindak pidana korupsi. Namun, Johannes akan mencoba menerapkan restoratif justice dalam kasus korupsi dengan menggunakan UU Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di mana apabila BPK menemukan suatu kerugian keuangan negara, maka BPK akan memberikan kesempatan selama 60 hari kepada yang diduga melakukan kerugian keuangan negara untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan kembalinya uang negara, maka pembangunan dapat berlanjut. Kemudian dirinya mengilustrasikan sebuah pinjam uang di bank akan dikenakan bunga. Kalau saya meminjam uang di bank, Pak, maka saya akan dikenakan bunga, Pak. Dari pokok kemudian bunga. Kemudian ketika saya melakukan penyimpangan, maka saya dapat dikenakan denda. Jadi selain membayar bunga, membayar denda juga. Di mana nantinya ketika ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian saya berharap dia dapat mengembalikan uang tersebut, tetapi dia kena denda juga, kena sanksi juga. Jadi kalau dia merugikan negara 10 juta, saya berharap dia mengembalikan kepada negara 20 juta. Sehingga dengan restoratif justice, pelaku dapat tidak diproses hukum, tapi pelaku harus mengembalikan uang korupsi antara 2 hingga 3 kali lipat. Pensiunan jaksa asal Toraja itu meyakini restoratif justice akan memberikan efek jera. Dia mencontohkan kasus yang pernah menjerat Mike Tyson. Menurut dia, Mike Tyson pernah dipenjara. Di akhir masa penahanannya, Mike Tyson membayar denda untuk kebebasannya. Namun denda itu membuatnya kapok. Setelah bebas, Mike Tyson takut untuk mengulangi perbuatan kejahatannya lagi. Menurut Johannes, Mike Tyson merasa capek mencari uang hanya untuk membayar denda atas kejahatannya.